karena ya benar, saya juga harus menyeimbangkan kehidupan saya dulu. Di sini saya nggak bisa fokus ke konten karena saya benar-benar harus bisa hidup seimbang gitu, antara bahasa Jepang, antara budaya Jepang, antara kehidupan ataupun ya terutama pekerjaan gitu. Karena ya belum naremas, sebenarnya belum naremas itu ya belum terbiasa gitu, apa maaf cakap gitu, kayak orang-orang yang susah ngomong, yang kayak gitu, itu saya urusin gitu. Saya pernah dibentak itu sama dia karena saya nggak bisa jawab apa yang dia tanyain ke saya. Ya saya nggak ngerti, bahkan orang Jepangnya pun orang wakanai katanya. Kenapa? Minasang konnichiwa, kembali lagi bersama saya Napis. Di channel YouTube ini kita akan membahas alur dan bahas-bahas tentang Jepangan guys. Dan kebetulan ini saya sekarang sudah bersama si Puput, dan hari ini saya libur guys, jadi ada sedikit waktu dan ada sedikit kesempatan untuk ya jalan-jalan lah ya. Dan kebetulan sekarang saya itu mau nyari beras saya habis dikarenakan di Jepang ini Masya Allah beras itu mahal banget guys. Oke, berangkat Puput. Ini adalah si Puput atau si putih guys. Bentar saya mau ini dulu keluar dari Kitsuenjo ataupun keluar dari apa namanya, kok Kitsuenjo, Curinjo, keluar dari ini, keluar dari apa itu namanya, parkiran sepeda. Jadi di Jepang tuh walaupun semalaman, bukan semalaman ya, udah beberapa hari ya, saya punya apa namanya kayak rantai ini, rantai buat ngikat sepeda, tapi kayak fungsi gak fungsi gitu. Di Jepang tuh bener-bener aman guys, bener-bener aman dan gak ada maling gitu. Jadi ya daripada capek-capek ya kayak tiap hari ngikat-ngikat, ya udahlah nggak usah gitu, cuman pakai kunci tetap. Jadi di apa sepedanya itu, si bannya itu ada bolongnya, jadi ada tempat pengunciannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Oke guys, jadi sekarang saya mau apa sedikit cerita-cerita ya tentang ya pekerjaan di Jepang gitu, ataupun tentang pengalaman selama di Jepang ini. Dan walaupun pengalaman saya belum apa namanya belum banyak sih sebenarnya, saya juga masih dalam penyesuaian gitu, masih penyesuaian kerja di Jepang ini. Bentar, ada mobil. Jadi apa ya itu istilahnya, kayak eh, belum terbiasa dengan hidup sepenuhnya gitu. Jadi saya masih banyak belajar ya, terutama bahasa Jepang, masih banyak budaya apa belajar tentang budaya Jepang. Intinya kayak masih banyak banget hal-hal yang harus saya pelajari gitu. Seperti itu guys. BTW ini 3 derajat guys. 3 derajat itu udah dingin banget. Kemarin tuh ada info bahwa mau ada salju katanya. Tapi kalau di tempat saya di sini saljunya itu nggak tebel. Paling kalau udah turun itu langsung apa namanya nggak sampai tebel kayak di Hokkaido dan tempat-tempat lain gitu loh. Jadi kayak ya turun tapi ke bawah udah nggak ada lagi gitu. Dan info ya apa namanya buat teman-teman yang sekarang masih berproses di Indonesia, bagi yang masih ada di LPK ya, terutama teman-teman saya terutama di LPK Asuka Subang, yang waktu itu kita belajar bareng lah ya istilahnya, belajar bareng di kelas gitu. Ya walaupun saya suka lihat-lihat SSW apa SW kalian, ada yang udah berangkat, ada yang masih di LPK gitu ya, yang cewek yang cowok semuanya yang pernah menjadi teman saya doakan semuanya semoga lancar-lancar lah kayak gitu. Dan di Jepang ini jujur ada banyak yang cerita ke saya itu yang di LPK suka ya, terutama tuh katanya pas di sini, pas di Jepang gitu, yang udah ini yang udah sampai, yang nggak seenak yang dibayangkan, terutama bahasa utama, terutama itu ada yang bosnya ataupun apa majikannya gila. Nah ini guys, jeruk guys, jeruk guys,
ada yang majikannya katanya keras dan yang sebagainya. Tapi ya ini karena kita satu perjuangan ya, ya sabar dulu aja lah gitu, kayak saling ini. Jadi ya gimana lagi ya, di Jepang itu nggak semuanya bisa dianggap enak, enggak, tapi kayak banyak banget gitu hal-hal yang emang apa itu istilahnya, membuat kita itu berat gitu di sini ya, terutama kehidupan sih itu. Dan yang kedua tuh tetap bahasa yang dulu apa itu istilahnya masih kurang-kurang banget ya, mau cirong harus ditingkatin lagi. Saya juga sama ningkatin sistem belajar saya di Jepang ini guys. Saya ningkatin apa sistem belajar saya belajar lagi, terutama kaigo ya. Saya itu kaigo nih, saya juga pengen cerita tentang kaigo. Saya pas pertama kali masuk ke dunia kerja perkaigoan itu, ya Allah, bahasanya itu kayak mereka tuh kan kalau misalkan mushi okuri ya, ataupun kayak pergantian shift gitu, itu kalau ngomong itu kayak kumur-kumur tuh, serius kayak gitu, kayak ih gila. Intinya pendengaran saya tuh kayak tiba-tiba budak gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi ya alhamdulillah setelah 1 bulan ini ya, karena saya punya dasar lah ya. Ya walaupun cuma dasar ya, ya intinya bahasa Jepang dasar, tapi saya mantepin waktu itu kan selama beberapa bulan kita bareng-bareng belajar. Alhamdulillah gitu, kayak untuk keseharian kayak apa, siji itu perintah-perintah dasar gitu. Perintah-perintah dasar yang disuruh oleh atasan itu semuanya alhamdulillah sampai saat ini lancar, nggak ada yang bermasalah. Tapi kalau misalkan bahasa-bahasa baru kayak misalkan kusuri, ataupun yang kusuri itu bukan hanya kusuri gitu, ternyata kalau udah di sini tuh banyak banget penggunaan kata lainnya. Itu ada tonfuku, itu ada fukuyaku dan yang lain sebagainya. Itu jadi pelajaran baru bagi saya gitu. Itu yang menjadi susahnya di situ. Tapi kalau untuk hal-hal dasar kayak ngomong dasar, kayak perintah-perintah kerja, itu bener-bener alhamdulillah saya udah merasa aman lah. Dalam arti aman itu masih bisa di enggak belang-belang banget gitu. Seperti itu guys. Btw saya mau nyebrang dulu. Guys. Nyebrang di Odang Hodo. Dan sekarang rencananya mau Jumatan juga guys. Kalau keburu. Karena jauh banget. Kalau pakai sepeda juga kayak berapa jauhnya gitu kayak. Tapi ya pastilah, insya Allah saya usahain. Jadi seperti itu kalau misalkan sehubungan dengan bahasa Jepang ya. Saya juga jujur masih belajar dan masih banyak kekurangan. Lalu apalagi ya, kehidupan di Jepang. Kehidupan di Jepang ini menurut saya orang-orangnya ya alhamdulillah baik-baik gitu. Sampai saat ini dimulai dari orang kaisha, dimulai dari orang-orang yang dikenal ya terutama di kaisha sih, karena di Jepang itu kayak nggak bisa bertetangga ataupun nggak bisa nemu tetangga deket kayak di Indonesia gitu. Kayak kita datang ke suatu tempat, oh kita kenal dengan tetangga-tetangga terdekat, kenalan atau apa, enggak gitu. Kayak di sini tuh ya udah hidup kita aja sendiri gitu. Kayak nggak ada yang bisa dikenalin, terkecuali ya kita bener-bener ada kepentingan gitu. Nggak ada kayak saya aja ya, yang dari Indonesia kan saya bertiga di tempat saya gitu. Itu karena tempatnya berbeda, kita malah jadi jauh-jauhan gitu loh. Kenapa jadi jauh-jauhan? Karena istilahnya tuh tempatnya itu nggak bisa rame-rame. Di Jepang itu nggak bisa kayak ngobrol berisik, ataupun nggak bisa
apa namanya, kalau kita itu ya kumpul-kumpul itu susah di Jepang itu. Jangankan buat kumpul-kumpul ya, ketemu aja paling pas kerja aja gitu. Kalau misalkan udah masuk kamar sendiri, kamar masing-masing, itu ya nggak ada gitu, nggak ada kesempatan buat ngobrol. Dan kebetulan saya tuh bukan apato yang sistem apatonya rumah bareng gitu ya, enggak. Tapi saya tuh Leovales gitu, kayak apartemen lah istilahnya, apartemen yang mana ruangannya sendiri, WC-nya sendiri, apa-apanya sendiri gitu. Jadi nggak ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Makanya kayak kalau nginget-nginget masa-masa di LPK tuh, ngobrolin tentang di Jepangan, itu kangen banget rasanya tuh sama apa, sama masa-masa itu tuh. Ya walaupun baru 2 bulan jalan ya di sini ya, walaupun baru 2 bulan jalan, tapi kayak udah anjrit beda banget gitu sama di Indonesia gitu. Itu masalah kehidupan. Terus masalah ini, masalah Kaigo nih terutama, bejir. Saya kerja di Kaigo ini guys, itu tempatnya itu di Kaigo yang bukan kayak ngurus apa, gomen ya, bukan ngurus kunci gitu, kayak nggak terlalu banyak ngurus-ngurus kotoran, ngurus-ngurus apa, ngasih apa namanya, kayak ngasih bantuan ganti popok, itu saya nggak terlalu banyak. Tapi ini ada tapinya nih, saya itu kerjanya itu adalah apa ya, kayak Mimamoru itu bener-bener kita itu, saya itu ya harus fokus apa, menjaga kondisi orang-orang yang sogaisha. Sogaisha itu disabilitas. Disabilitas ya, gomen ya, ada ya apa, maaf cakap gitu, kayak orang-orang yang susah ngomong, yang kayak gitu, itu saya urusin gitu. Saya pernah dibentak itu sama dia karena saya nggak bisa jawab apa yang dia tanyain ke saya. Ya saya nggak ngerti, bahkan orang Jepangnya pun orang wakanai katanya. Kenapa? Karena ya apa ya, dia itu ngomong pun susah gitu. Susahnya tuh di situ kalau saya pribadi ya. Serius mas, seperti itu guys. Jadi terus ada juga orang yang kelihatannya itu masih kecil ya, kayak masih bukan kecil-kecil banget, ternyata itu tuh udah 39 tahun. Dan itu tuh apa ya, kalau misalkan marah itu tuh dia tuh apa, kalau di Jepang itu kan ininya ya kayak tembok ataupun apa namanya, kalau kita mah tembok rumah lah gitu ya, terutama di tempat kerja saya itu kan bukan tembok dari apa, dari bata gitu ya, tapi dari ini loh, dari apa, triplek yang dilapisin apa gitu. Itu kalau marah itu jebret jebret tangannya itu sampai luka, itu nggak kerasa katanya, tapi marah itu tuh jadi bolong-bolong itu sampai kayak gitu loh. Jadi bener-bener waduh, kerjaan saya bener-bener ngadepin orang gitu, ngadepin orang-orang yang lumayan apa namanya, agak-agak lah intinya kayak gitu. Jadi seperti itu guys. Dan kerjaannya sebenarnya betah nggak betah ya. Kalau disebut betahnya, alhamdulillah orang-orangnya baik-baik banget gitu. Orang-orangnya baik-baik, orang-orangnya support, dan bosnya juga kebetulan baik banget gitu. Tapi kalau nggak betahnya ya itulah, kayak banyak banget hal-hal yang kayak bener-bener kayak nggak terbiasa di Indonesia gitu. Jadi belum bisa menyesuaikan sepenuhnya gitu. Saya itu masih belum bisa menyesuaikan sepenuhnya. Karena ya itu, ya belum terbiasa dan masih penyesuaian intinya. Dan apalagi ya, pengen cerita apa lagi, saya itu banyak sebenarnya pengen saya ceritain. Terutama pas waktu itu sih pengen cerita tentang itu, tentang ini, cuman karena ribet juga kalau bikin video gitu kan, kayak ada tugas, ada apa itu, ada tugas, ada kerjaan yang masih harus dibawa ke rumah gitu, ke apato. Kerjaan yang dibawa ke rumah tuh maksudnya tuh gini,
kerjaan kayak nulis-nulis kayak kiroku ataupun laporan. Saya kan ada laporan ya di kertas lembar gitu, harus ditulis gitu. Kadang-kadang itu belum beres gitu di Kaisa itu. Di perusahaan itu belum beres, saya bawa ke rumah dan saya kerjain di rumah waktu awal-awal ya. Dan akhirnya benar-benar nggak bisa ngonten, saya nggak bisa ngonten. Dan sekarang jujur saya ngonten nggak akan ini teman-teman, nggak akan terlalu sering ya. Karena ya benar, saya juga harus menyeimbangkan kehidupan saya dulu. Di sini saya nggak bisa fokus ke konten karena saya benar-benar harus bisa hidup seimbang gitu, antara bahasa Jepang, antara budaya Jepang, antara kehidupan ataupun ya terutama pekerjaan gitu. Karena ya belum naremas sebenarnya, belum naremas itu ya belum terbiasa gitu. Masih banyak hal-hal yang saya nggak ngerti gitu. Seperti itu guys. BTW ini saya udah deket ke Eki guys, stasiun. Suasananya mantap sekali guys, dingin. Tapi kok saya kayak salah jalan gini ya? Waktu itu perasaan nggak kesini deh. Oh kesini atau ya? Udahlah lanjut dulu aja. Karena saya ini mau ke masjid, nyari masjid terdekat. Di Jepang tuh bener-bener seru loh orang-orangnya tuh. Yang dimaksud seru tuh kayak rame gitu. Pemandangannya indah banget kan ya. Bunga-bunga udah mulai menguning guys. Udah mulai menguning. Tapi ini bener-bener ini ya, apa namanya, musim gugurnya udah mulai habis banget. Karena bentar lagi mau ini, mau bener-bener musim dingin. Jadi musim dinginnya tuh dimulai yang bener-bener dingin gitu maksudnya. Kata orang Jepangnya itu sekitar bulan 1 bulan 2. Itu bener-bener nggak bisa ketolong lah intinya. Seperti itu minasang. Dan BTW buat minasang yang masih nontonin ataupun masih mantengin channel YouTube saya, tolong di-share guys, di-share ke yang lain yang sehubungan dengan proses kerja ke Jepang. Semuanya saya udah bahas di video-video sebelumnya. Ada tentang tentang LPK sih dari awal ya, kayak LPK lah, kayak Ukaliku di LPK, intinya cerita-cerita proses ke Jepang, dokumen-dokumen yang waktu itu pernah saya bahas itu tuh, yang mengenai bikin paspor, bikin visa, bikin daftar SSW, itulah intinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang apa namanya video yang menarik, silahkan di komen-komen ataupun di share juga. Harus semangat, itu bakal bagus malah. Guys seperti itu ya. Jadi saya ini udah ada ini guys, udah ada di Eki tuh. Nah ini apa, Uchinobe Eki ya. Uchinobe Eki itu apa namanya, stasiun terdekat di tempat saya. Lumayan tuh suasananya, mantap. Dingin. Mungkin sekian dulu guys videonya. Jangan terlalu panjang ya, minasan kalau terlalu panjang pasti bosan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya akan lanjut perjalanan. Ya, minasan, saya gomade mite kurete. Arigatou gozaimashita.